Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa, Bay? Kelompok 2. Oke, sehat salamet rahayu, Widi Gusti rahayu kawan-kawan. Kita dari kelompok 2 dari ini tentang hakikat belajar bahasa. Belajar bahasa dari pengertian, belajar bahasa adalah perubahan perilaku yang relatif permanen dan merupakan hasil pelatihan berbahasa yang dapat dalam penguatan. Belajar bahasa juga merupakan usaha yang panjang dan kompleks, seluruh jiwa raga terlibat ketika mempelajari bahasa. Nah, lanjut ke pembelajaran bahasa sebagai sebuah proses perubahan psikis dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, dan tidak bisa menjadi paham, tidak bisa menjadi bisa, dan tidak paham menjadi paham. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia atau perubahan kapabilitas yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman belajar melalui proses yang relatif terus-menerus dan dijalani dari berbagai hal. Lanjut, Bay. Ini poin kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa. Faktor eksternal, faktor di luar murid. Prinsip belajar. Yang pertama, memberikan materi sesuai dengan respon yang diharapkan. Poin kedua, mengulang agar belajar lebih sempurna dan lebih lama diingat. Penguatan respon yang tepat untuk mempertahankan dan menguatkan respon. Adapun faktor internal, yang pertama, motivasi positif dan percaya diri dalam belajar. Tersedia materi yang memadai untuk memancing aktivitas siswa. Yang terakhir, strategi dan aspek-aspek jiwa anak. Nah, jenis keterampilan dan perilaku dalam proses belajar berbahasa. Belajar bahasa pada dasarnya merupakan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan menggunakan bahasa untuk berbagai keperluan. Paleta dan DIS mengelompokkan tujuan-tujuan pengajaran bahasa berdasarkan atas keterampilan dan jenis perilakunya. Secara hierarkis, keterampilan yang paling sederhana yang paling luas. Keterampilan tersebut dibedakan antar perilaku internal dan perilaku eksternal. Satu itu biasanya keterampilan menghafal internal dan eksternal, menghafal dan meniru. Keterampilan demonstran, satu itu internal dan eksternal, pengenalan dan mengingat. Keterampilan transfer, internal, reseptif atau memahami. Dan yang kedua itu eksternal, ekspresi diri. Yang terakhir itu keterampilan mengkritik, sama internal dan eksternal, analisis, kemudian sintesis. Baik, yang selanjutnya strategi belajar bahasa. Di dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat memperoleh kompetisi yang diharapkan. Salah satu unsur dalam strategi pembelajaran adalah menguasai teknik-teknik penyajian atau metode. Strategi pembelajaran bahasa mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan oleh siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajari, termasuk mengingat dan menteknologikan dalam Nur 2007. Strategi adalah operator kognitif yang langsung terlibat dalam penyelesaian tugas belajar. Dalam penyelesaian belajar itu terdapat karakteristik belajar masing-masing individu. Dalam belajar berbahasa juga ada strategi mengulang, strategi elaborasi, strategi organisasi, kemudian strategi metakognitif. Nah, satu-satu kita kupas. Dari strategi mengulang, satu itu mengulang dengan sederhana digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu. Kemudian mengulang kompleks digunakan untuk menyerap bahan ajar yang lebih kompleks. Nah, dari strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan lebih bermakna dan kemudian membantu pemindahan informasi baru. Nah, bentuknya itu pembuatan catatan, analogi, dan PQ 4R.
Yang selanjutnya strategi organisasi, membantu siswa meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru, mengelompokkan ulang ide-ide atau istilah menjadi subjek yang lebih kecil, membuat garis besar, memetaan konsep mapping. Strategi meta Gonpinik berhubungan dengan berpikir siswa tentang berpikir mereka yang sendiri dan kemampuan menggunakan strategi belajar dengan tepat, yang mementingkan learning how to learn. Oke. Jadi itu dari kelompok kita ya, Pak ya. Ya. Dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang hakikat belajar bahasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursor dah goblok.